Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala musanniful kitab hadratus syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fidarain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Yang lalu kita sudah sampai pada mengerti tentang kewajiban pertama. Kewajiban pertama bagi manusia, bagi orang-orang yang telah akil dan baligh, laki-laki maupun perempuan, adalah masuk dalam agama Islam dan menetap di dalam agama Islam untuk selama-lamanya. Maka apabila ada seseorang yang sekarang mengatakan seperti orang-orang liberal yang mengatakan kalau ada orang baik, dia nggak pernah maksiat, dia taat kepada Allah, dia berbuat baik selalu, nggak pernah minum arak, nggak pernah berzina, tidak pernah berbuat zalim pada manusia. Kalau dia tidak masuk agama Islam, apakah dia bisa masuk surga? Maka jawabnya tidak bisa. Surga hanya milik orang Islam. Surga hanya milik orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang muncul kaum-kaum liberal yang mengatakan surga bisa dimasukin siapa saja. Memang ente panitianya. Jadi kita kembalikan, kewajiban pertama bagi manusia yang telah akil baligh adalah masuk ke dalam agama Islam. Caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengerti kandungannya. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, apabila tidak mengerti kandungannya, maka syahadat kita hanya bermakna di dunia, tidak sampai ke akhirat. Di dunia kita mendapat banyak keuntungan dengan bersyahadat, tapi tidak mendapat keuntungan nanti di akhirat. Maka kitab ini akan menjelaskan tentang makna atau kandungan dari dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini dua kalimat syahadat. Yang pertama namanya syahadat tauhid, yang kedua namanya syahadat rasul. Jadi ada syahadat tauhid yaitu la ilaha illallah, ada syahadat rasul artinya kita bersaksi kepada keesaan Allah dan kita bersaksi pada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mau kita maknai asyhadu an la ilaha illallah, itu pengertiannya saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Kesaksian kita bukan pakai mata. Kalau kesaksian kepada Allah pakai mata, nanti orang buta protes. Saya kok nggak bisa bersaksi? Maka kesaksian di sini menggunakan hati. Setiap orang yang berakal, yang punya hati yang bersih, yang punya hati yang berisi dengan pengetahuan, maka dia bisa bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersaksi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya bersaksi dulu apa yakin dulu? Kita ini bersaksi dulu apa yakin dulu? Hah? Yakin dulu baru bersaksi. Bersaksi apa yakin dulu? Ini nggak jelas juga ini. Hah? Contoh, kalau ada orang kasih berita, Habib Syarif umpamanya,
di depan sana ada tabrakan motor sama mobil. Kita langsung yakin nggak sama berita itu? Yakin nggak? Yang ngasih berita Beb Syarif loh. Yakin nggak? Hah? Enggak, Masya Allah. Beb nggak yakin, Beb. Biar yakin gimana? Harus lihat dulu, menyaksikan dulu. Beb Syarif ngomong di depan ada tabrakan. Waktu kita mau keluar di depan di jalan ketemu sama orang, kita tanya, tadi ada berita tabrakan, betul nggak? Nggak ada tuh. Nah, keder kan? Ini mau percaya Beb Syarif atau percaya yang di jalan nih? Maka untuk menyatakan, meyakini hal berita tersebut, mau nggak mau kita harus ke TKP. Kita lihat keadaannya. Kalau di situ ada tabrakan, kita menyaksikan sesuatu, maka berita itu bisa sampai pada perkara yang meyakinkan. Kalau nggak ada kesaksian, maka tidak akan bisa sampai pada keyakinan. Ketika kita sampai di sana, mobil udah nggak ada, motor udah nggak ada, terus gimana? Bohong nggak nih? Hah? Jangan dikira langsung bohong. Kita lihat ada bekas apa di situ. Oh, ternyata ada kaca pecah, ada bercak darah, ada serpihan motor yang di situ. Oh, bekas-bekas itu tanda tadi ada tabrakan. Walaupun kita nggak pakai mata kita menyaksikan tabrakan, tapi ada bekas yang kita lihat, maka bekas itu jadi saksi. Dengan saksi itu kita meyakini berita tadi bahwa betul-betul ada tabrakan. Maka kesaksian ini mengawali keyakinan kita. Kalau nggak ada kesaksian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak bisa meyakini di dalam hati kita. Kesaksian pakainya apa? Pakainya hati. Apa yang kita saksikan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kalau kita tanya selama ini, kita jadi orang Islam, kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, tiap hari kita mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Coba kita tanya nih, apa yang kita saksikan tentang Allah? Ada nggak coba? Menyaksikan apa kita tentang Allah? Ciptaannya bukan Allah. Yang ditanya Allah, apa yang kita saksikan tentang Allah? Nggak ada. Kan nggak pernah ketemu, Beb. Kalau nggak pernah ketemu berarti nggak pernah bersaksi dong. Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita bersaksi. Berarti kesaksian nggak harus berjumpa langsung. Kesaksian yang mau kita pakai di sini adalah menyaksikan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa mengenali sifat-sifat Allah, maka dengan sifat-sifat itulah kita bersaksi tentang ketuhanan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Saya bersaksi bahwa Allah zat yang wajib adanya, yang mustahil tiadanya. Saya bersaksi bahwa Allah zat yang tidak ada awalnya, Dia tidak ada akhirnya. Dia berbeda dengan makhluknya. Dia berdiri sendiri. Dia esa. Maka dengan kesaksian itu kita menyaksikan Allah adalah Tuhan. Jadi yang pertama kita harus kenali apa? Sifat-sifat ketuhanan. Nah, kita nanya nih, Tuhan itu pengertiannya apa dulu coba? Sebelum kita lanjut jauh kemana-mana, coba kita tanya, apa pengertian Tuhan? Apa pengertiannya? Tuhan, hantu. Tuhan, apa pengertiannya? Secara umum Tuhan dimengerti zat yang berhak disembah. Al-haq apa? Untuk disembah. Kalau kita artikan seperti itu, maka itu makna yang diartikan secara umum. Semua agama, mau itu Kristen, mau itu Buddha, mau itu Hindu, siapa saja yang dianggap Tuhan, maka dia akan disembah. Kalau ada yang menganggap patung itu Tuhan, maka patung akan disembah. Yang menganggap pohon itu Tuhan, maka pohon akan
disembah. Siapa saja yang dianggap Tuhan akan disembah. Nah pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Kalau kita sudah tahu yang Tuhan itu yang ini, maka kita akan sembah dia. Jadi kita akan tahu dulu yang disebut Tuhan di dalam kajian ilmu tauhid berbeda dengan pengertian Tuhan dalam kajian ilmu fikih. Dalam kajian ilmu tauhid kita memahami bahwa yang disebut Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu dan segala sesuatu membutuhkan dia. Itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan punya dua pengertian. Yang pertama, zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Yang kedua, segala sesuatu membutuhkan dia. Maka dengan pengertian inilah kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Zat yang tidak butuh segala sesuatu. Apa yang tidak dibutuhkan Allah? Allah tidak butuh pencipta. Allah tidak butuh penolong. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah tidak butuh pada yang menyempurnakannya. Segala apapun yang menjadi kebutuhannya makhluk, maka Allah tidak membutuhkan segala sesuatu itu. Maka dari pengertian inilah kita bisa mengenali bahwa zat yang seperti itu, maka dia harus memiliki sifat-sifat yang wajib. Yang pertama, dia wajib adanya. Yang kedua, wajib tiadanya, wajib tidak berawal. Yang ketiga, wajib tidak berakhir terus sampai nanti pada 20 sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejak kecil kita biasa suruh ngapal sama orang-orang tua kita apa? Allah wujud, qidam baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Masih hafal enggak? Nah, cepat dong. Kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam. Apal masih? Apal enggak? Nah, masih apal. Jangan diapalin doang. Untuk apa itu kita ketahui? Dari situlah kesaksian kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua kita tidak mengajarkan hal yang sia-sia untuk kita. Orang tua kita enggak mengajarkan hal-hal yang enggak ada gunanya. Sejak kecil kita dihafalkan itu adalah benteng akidah kita. Itulah yang kita kenal, itulah yang kita saksikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menyaksikan sifat-sifat itu pada Allah, saya yakin bahwa Allah adalah Tuhan. Dan selain Allah, bukan Tuhan. Kenapa? Selain Allah tidak memiliki sifat-sifat tersebut. Yang punya sifat-sifat itu hanya Allah, maka hanya Allah lah yang Tuhan. Kalau kita nggak kenal sifat-sifat Allah, yakinlah kita tidak punya kesaksian apa-apa. Kalau kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat segala isinya, ini bukan Tuhan, ini adalah ciptaan Tuhan. Maka dari ciptaan inilah kita tafakkur, kita berpikir. Dalam hadis dikatakan, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kenapa diperintahkan kita tafakkur kepada alam semesta, pada ciptaannya Allah? Karena dari mengenal ciptaannya Allah ini menjadi langkah kita mengenali sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mau kita saksikan dalam kajian ilmu tauhid ada 3. Berbeda dengan apa yang ada dalam kajian ilmu fikih. Dalam kajian ilmu fikih ada 5 hukum yang dibahas. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Itu kajian dalam ilmu fikih. Dalam ilmu tauhid kita akan mengkaji 3. Yang pertama namanya hukum wajib, yang kedua namanya mustahil, yang ketiga namanya jaiz.
Maka 3 perkara inilah yang mau kita kenali dari sifat-sifat Allah. Apa sifat yang wajib bagi Allah? Apa sifat yang mustahil bagi Allah? Dan apa yang jaiz bagi Allah? Begitu pula apa yang wajib bagi para nabi, apa yang mustahil bagi para nabi, dan apa yang jaiz bagi para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka inilah kesaksian kita kepada Allah dan kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kitab itu dijelaskan, saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya bahwa sesungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan hak, hanya Allah. Apa kesaksian kita? Allah yang wajib adanya, Allah yang mustahil tiadanya, Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan menguasai seluruh makhluknya. Di sini hanya sebagai contoh, diambil 3 perkara. Yang wajib diambil Allah wajib ada, yang mustahil Allah mustahil tiada, yang jaiz Allah menciptakan 7 langit dan 7 bumi sekalian seluruh isinya. Dan Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Yang dimaksud Allah menguasai seluruh makhluknya apa? Kalau saya menguasai buku ini saya kuasai. Artinya apa? Buku ini bisa saya apakan saja, saya hancurkan bisa, saya muliakan bisa, saya sobek-sobek bisa. Kita ini dikuasai oleh Allah. Maka kita semua bisa diapakan saja oleh Allah. Dalam surat Yasin Allah katakan, wa inna sya'nughrikhum fala sarikha lahum walahum yunqadun. Apabila Allah menghendakinya, maka Allah bisa menenggelamkan seluruhnya. Tapi Allah tidak menghendaki yang demikian. Maknanya apa? Sesuatu yang ada dalam kekuasaan Allah bisa dijadikan apa saja oleh Allah. Apa diantaranya? Yang pertama, Allah bisa saja menjadikan anak kecil sakit, gak punya dosa, gak punya salah, dijadikan sakit, dijadikan tersiksa, kena bom seperti di Palestina, di Suriah, anak-anak kecil pada menderita. Kan itu anak kecil gak punya dosa, ya gak ada masalah. Allah bebas menjadikan apa saja. Anak kecil makhluknya Allah, maka Allah boleh saja jadikan apa saja kepada mereka. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Andai saja orang tua itu tahu keuntungan atau pahala sabar dari sakitnya anak kita, kita tahu pahala sabar itu seberapa, maka niscaya kita akan minta kepada Allah anak itu sakit terus. Coba, untung lu gak dilihatin pahalanya. Makanya pada minta sembuh, ya Allah, mudah-mudahan anak saya cepat sembuh, cepat sehat. Kenapa? Rasa kemanusiaan, rasa kebapaan muncul. Kalau dilihatkan pahala sabar kita atas ujian yang Allah jadikan, Allah menjadikan sakit pada anak-anak kita, maka pahalanya luar biasa yang Allah jadikan. Maka menjadikan sakit ini diantara Allah menguasai makhluknya. Yang kedua, Allah boleh saja memanjangkan anak. Allah boleh saja menjadikan anak-anak muda yang mestinya menjadi generasi penerus bangsa tiba-tiba mati. Nggak sampai panjang umur, padahal orang mengatakan ini akan bisa jadi penerus bangsa, akan menjadi orang yang mengisi masa depan, tapi tiba-tiba Allah matikan, Allah tidak panjangkan usianya. Ini boleh saja menunjukkan apa? Mereka ada dalam kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kok besok kita masih panjang umur,
maka panjangnya umur kita ini perkara yang merupakan anugerah dari Allah, karunia dari Allah, fadl dari Allah. Maka kita wajib bersyukur apabila besok pagi kita masih melihat dunia, masih bisa melihat matahari, masih bisa melihat karunia-karunia Allah. Maka ini karunia yang merupakan apa? Perkara jaiz bagi Allah. Kalau kita nggak ngerti apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang jaiz, maka kita nggak akan punya kesaksian. Jadi kitab ini nanti seluruh isinya akan bicara 3 perkara. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil bagi Allah, dan apa yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi di antara tandanya Allah menguasai makhluknya, Allah boleh saja memanjangkan usianya orang-orang tua yang sudah jompo. Ada orang udah tua, udah aki-aki, disumpahin banyak orang, Ki, kapan matinya? Enggak mati-mati, masih panjang umur. Orang mau nunggu warisannya, kapan dibagi warisannya, Allah teruskan usianya. Seperti siapa? Orang-orang Cina, orang-orang Jawa yang usianya tua-tua sampai sepuh-sepuh. Itu haknya Allah. Padahal kalau diukur pakai keadaan fisiknya sudah lemah, sudah renta. Tapi Allah panjangkan usianya sampai waktu yang mana Allah kehendaki bagi dia. Ini tanda Allah menguasai makhluknya. Yang berikutnya lagi tanda Allah menguasai makhluknya, Allah bisa saja menjadikan musibah kapan saja. Allah jadikan corona, Allah jadikan musibah-musibah yang lainnya, penyakit pada kita. Allah jadikan bencana, gunung meletus, gempa bumi. Ini kerap sekali terjadi pada kita. Itu tanda di antara Allah menguasai makhluknya. Kenapa yang jatuh musibah enggak di tempat yang jauh sana saja, Bib, di Hawaii tempatnya orang-orang kafir? Kenapa kok malah tsunami di mana? Aceh yang dikatakan Serambi, Mekah yang isinya orang-orang Islam. Kenapa kok malah di sana terjadinya? Kenapa enggak di negeri-negerinya orang-orang kafir saja? Itu Allah yang menguasai kita, maka Allah bisa menjadikan musibah di mana saja. Di tempatnya orang-orang kafir, di tempatnya orang-orang muslim, di mana saja Allah kehendaki, maka Allah bisa menjadikan segala macam musibah kepada kita. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa mengatakan, oh kita mah orang muslim semua aman, nggak akan kena bencana. Maka tidak ada yang menjamin demikian. Karena Allah yang menguasai kita, maka Allah berhak, Allah bebas menjadikan apa saja yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang sekarang kita alami virus corona, bagian dari ujian dari Allah yang didatangkan kepada kita. Gak kira-kira, gak suatu daerah, bahkan seluruh dunia diuji oleh Allah dengan corona. Sekarang level berapa? 4. Belum naik belum? Insya Allah mudah-mudahan turun besok lah, jangan naik lah. Masa level naik melulu bagaimana sih? Ya. Jadi kalau kita melihat keadaan ini, kita sadari bahwa Allah lah yang menguasai kita, Allah lah yang menjadikan apapun yang terjadi di seluruh langit, bumi, dan seluruh isinya. Maka ini kesaksian yang ringkas, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku bersaksi dan aku meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Apa yang kita saksikan? Gak ketemu Nabi. Bahkan yang ketemu langsung dengan Nabi siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Qarun. Mereka ketemu Nabi, tapi nggak menyaksikan kalau ini utusan Allah. Jadi tandanya apa? Menyaksikan itu utusan Allah nggak pakai mata. Kalau pakai mata, mestinya mereka ketika lihat Nabi langsung bersaksi, kamu utusan Allah. Tapi tidak demikian. Mereka ketemu Nabi, melihat Nabi, bahkan menggendong Nabi, tapi tidak bisa melihat kalau ini adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kita yang tinggal di akhir zaman, tidak melihat Nabi,
tapi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saksikan? Coba. Apa yang kita saksikan kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita saksikan adalah agama Islam. Agama yang dipeluk oleh mayoritas orang di dunia adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tandanya kalau Allah yang menurunkan agama ini? Allah memberikan tanda kepada sang pembawanya. Apa tandanya? Mukjizat. Apa mukjizat Nabi yang sampai pada kita sekarang ini? Al-Quranul. Bagaimana kita tahu Al-Quran adalah mukjizat? Dari mana kita tahu kalau Al-Quran mukjizat? Banyak orang yang tidak menerima Al-Quran adalah mukjizat. Dari mana kita tahu dia mukjizat? Apa mukjizat? Mukjizat adalah perkara yang luar biasa, yang bisa mengalahkan musuh dan tidak bisa dikalahkan oleh yang lainnya. Mukjizat ini perkara yang luar biasa yang diletakkan oleh Allah kepada para nabinya, yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya dan tidak bisa dikalahkan oleh siapa saja. Apa buktinya Quran mukjizat? Di dalam Al-Quran ada tantangan. Siapa yang bisa bikin seperti Al-Quran, walaupun satu surat atau satu ayat, maka Allah persilahkan. Tapi sampai sekarang satu pun tidak ada yang bisa melawannya, membuatnya sama seperti Al-Quran walaupun satu ayat. Tandanya apa? Tak terkalahkan. Maka ini mukjizat namanya. Seluruh yang diciptakan, yang dibuat oleh orang-orang terdahulu, apa saja? Kendaraan, pakaian, makanan, bangunan, semuanya dikalahkan oleh orang-orang sekarang yang sudah canggih. Tapi hanya satu, Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Sejak dulu sampai sekarang tantangannya masih berlaku. Barangkali kamu mau daftar ikut, silahkan. Saya daftar, ya Allah, mau bikin seperti Al-Quran. Barangkali bisa. Kalau ada yang bisa menandinginya, maka tandanya dia bukan mukjizat. Setelah kita tahu Quran mukjizat, berarti pembawanya siapa? Rasulullah, utusan Allah. Maka apa sifat-sifat utusan Allah? Sifat-sifat utusan Allah adalah wajib sidik, wajib amanah, wajib tabligh, wajib fatona. Inilah kesaksian kita. Saya bersaksi dan saya meyakini bahwa Nabi Muhammad sidik, tabligh, amanah dan fatona, dan dia utusan Allah. Walaupun saya nggak lihat pakai mata, tapi saya punya alamat, tanda. Apa rupanya? Mukjizat. Dari situlah kita tahu pembawa mukjizat pasti utusan Allah, dan tiap utusan Allah pasti harus sidik, tabligh, amanah dan fatona. Ini kesaksian kita. Maka kalau yang nggak kenal sifat Allah, nggak kenal sifat Rasul, percayalah kamu nggak punya kesaksian apa-apa. Kamu hanya mengikuti kesaksian orang lain. Kata orang lain Allah Tuhan, ya saya ngaku Allah Tuhan. Kata yang lain Nabi Muhammad utusan Allah, ya saya ikut. Tapi pribadi kita tidak punya kesaksian apa-apa tentang Allah dan Rasulnya. Maka dari sinilah kajian ini wajib kita kaji untuk mengisi makna dua kalimat syahadat yang kita ucapkan. Karena makna ini, kandungan ini akan membawa syahadat kita diterima oleh Allah di dunia sampai di akhirat, insya Allah. Ini makna yang ringkas. Ke depan mulai kita akan kaji apa yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Apa yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz bagi para Rasul alaihimussalatu wassalam, insya Allah. Ini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Semua ujian ini corona diangkat oleh Allah. Kita semua dikembalikan. Siap. Amin.
Ada? Ada yang mau bertanya nggak? Coba barangkali ada pertanyaan, monggo. Silahkan, tafadhol. Apa yang terjadi dengan orang yang syahadatnya cuma asal syahadat? Orang yang syahadatnya asal mengikuti orang lain, udah kita jelaskan, mendapat keuntungan hanya di dunia. Apa keuntungannya? Dia akan dijaga darahnya oleh seluruh umat Islam. Dia apabila ada peperangan, pembagian harta perang, dia kebagian. Kalau dia sakit boleh ditengok, dia mati boleh dikubur di kuburnya orang Islam. Dia boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau dia motong hewan boleh kita makan potongan hewannya hanya gara-gara ngucapin syahadat. Walaupun nggak ngerti maknanya, walaupun munafikin. Kalau dia sudah bersyahadat, terhitung dia orang yang mendapatkan keuntungan semua itu di dunia, tapi tidak sampai akhirat. Tidak selamat di akhirat. Di akhirat menurut pendapatnya Imam As-Sanusi, dia tidak selamat di akhirat. Jadi wajib belajar. Jadi wajib belajar. Kewajiban belajar ini ada dua hukum. Ada yang mengatakan kalau nggak belajar dosa. Satu lagi, kalau nggak belajar kafir di akhirat. Coba. Dua pendapat. Kalau ada sesuatu yang khilaf, kita pakai yang tidak khilaf. Apa? Ngaji. Kalau kita nggak ngaji, dikhilafkan iman kita. Iman kita diperselisihkan oleh ulama. Tapi kalau kita ngaji, semua ulama sepakat iman kamu sah dunia sampai akhirat. Kenapa? Iman kamu disertai dalil. Iman kamu punya makna kandungan dua kalimat syahadah. Jadi selamat hanya di dunia. Ada lagi? Iya boleh ya Allah. Yang perempuan ada yang mau nanya nggak? Udah pinter-pinter, saya yakin yang perempuan mah udah jenis. Bagaimana kita memaknai bagaimana kita mengerti ada Rasulullah tentang man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Hubungannya. Iya. Ada lagi hadisnya, man akhiru kalami la ilallah dakhalal jannah. Kalau ada akhirnya, ada awalnya. Masa satu akhir doang? Awalnya apa? Fa'lam annahu la ilaha illa awalnya. Kalau sampai akhir bisa kamu bawa, dakhalal jannah. Lah kalau awalnya nggak ngerti apa-apa, saya bercita-cita, pokoknya nanti akhir hayat saya akan mengucap la ilaha illallah, nggak bisa. Kamu rencanakan, nggak bisa kecuali kamu jadikan itu sebagai kehidupan kamu dari awal. Sudah kamu isi hidup kamu dengan la ilaha illallah, mengenal Allah, kenal Rasul, akhirnya akan otomatis kamu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi nggak tiba-tiba seorang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ini pendapatnya Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi adalah seorang habaib dari Al-Hasani yang tinggal di Tilimsan, Maroko, yang akidahnya kita pakai sampai sekarang ini oleh sebagian orang muslim mengikuti pendapat Imam As-Sanusi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi. Al-Hasani. Ada yang lain? Perempuan tuh udah pintar atau nggak ngerti, nggak paham. Mudah-mudahan ntar pelan-pelan paham. Jadi kita pakai suatu akidah yang paling ringan, yang paling ringkas. Seluruh ulama, mayoritas ulama mengatakan harus belajar ilmu tauhid, kalau enggak dosa. Ini yang paling mudah kita ambil. Kalau enggak dosa. Jadi jangan sampai kita nakuti orang kafir. Cukup pakai yang dosa, yang ringan saja. Berarti kan tetap wajib kan? Kalau enggak ngaji, dosa hukumnya. Ini menurut jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kelas? Cukup? Kalau sudah masuk maghrib, kita tutup, kita sholat maghrib berjamaah insyaallah. Al-hadiniya walaniyatu shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana i'tarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna ala la ishrafna وتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين إجماع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد ضعف صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.